من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص بالعلم والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, para asatidzul ustadzat, para santri, dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis, bisa berkumpul, bertemu dalam salah satu majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kegiatan yang paling baik dari kegiatan-kegiatan manusia yang ada di dunia, yaitu dalam rangka tafaqquh fiddin. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, dia akan dapat kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala giring orang tersebut untuk mempelajari agama dan membuatnya faham terhadap urusan agama. Maka ini adalah salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Ketika kita sudah mau hadir di majelis ilmu, itu adalah langkah awal kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kenikmatan yang perlu kita jaga. Bagaimana menjaganya adalah dengan berusaha terus istiqomah supaya bisa menghadiri kajian-kajian, bisa menghadiri majelis yang di dalamnya kita belajar tentang agama kita, belajar hadis, belajar Quran, belajar tata cara ibadah kepada Allah, belajar cara berinteraksi dengan manusia, dan juga macam-macam hal. Dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan membahas pembahasan dari kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, kitab yang membahas tentang akhlak ya secara ringkas, yang ditulis oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita memasuki satu bahasan, yaitu pembahasan al-ikha, yang maknanya adalah persaudaraan. Ya, persaudaraan. Perlu kita pahami bahwasanya tidak ada ikatan yang lebih kuat bagi seorang muslim melebihi ikatan agama. Tidak ada ikatan yang lebih kuat bagi seorang muslim melebihi ikatan agama. Ikatan apapun, bahkan ikatan darah, jika harus berbenturan dengan ikatan agama, maka kita harus kuatkan dan pilih ikatan agama. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata kepada anaknya, yang waktu itu anaknya masih dalam kondisi kafir. Dia mengatakan pada anaknya, seandainya aku bertemu denganmu di medan perang, aku tidak segan untuk membunuhmu. Maksudnya ketika dia berada di pihak orang kafir, sedangkan Abu Bakar sebagai sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pihak kaum muslimin, kemudian berperang, maka kata sahabat Abu Bakar, aku tidak akan segan untuk membunuh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati dari orang yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah
dan juga beriman dengan hari akhir. Kemudian mereka itu saling mencintai atau membantu, menolong, loyal kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu bapak mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Dan seterusnya. Jadi ikatan darah, bahkan ikatan darah, itu tidak bisa mengalahkan ikatan agama. Maka agama Islam ini adalah agama yang menyatukan, agama yang mempersaudarakan. Bahkan kalau kita tidak mengetahui bahasanya, secara bahasa kita berbeda, secara suku ras kita berbeda, warna kulit kita berbeda. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Ya. Maka ini penting untuk difahami oleh kaum muslimin. Ya. Agar menjaga nikmat ini, nikmat persaudaraan Islam. Ya. Maka di sini beliau akan membahas tentang masalah persaudaraan di dalam Islam. Dan ikatan persaudaraan dengan landasan Islam, di antara yang memulai adalah tentu saja Rasulullah SAW. Madinah, kita tahu kisahnya masyhur. Banyak orang-orang dari Mekah yang mereka meninggalkan hartanya di Mekah. Jadi yang punya rumah, yang punya kendaraan, yang punya harta benda yang ada di Mekah, demi supaya bisa mengikuti Rasulullah, demi supaya bisa menyembah Allah, mereka rela tinggalkan itu, pergi ke Madinah, pindah kota tanpa membawa apa-apa. Cuma membawa tubuh, pakaian yang dipakai dengan beberapa bekal dari hartanya. Yang lainnya ditinggal semua, diambili sama orang-orang kafir Mekah. Ketika datang ke Madinah, kota baru, orang-orang yang hijrah ini, mereka tidak punya apa-apa. Maka Nabi SAW, apa yang beliau atur, apa yang beliau tetapkan ketika itu, maka Nabi SAW mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansor. Jadi dipersaudarakan. Dan dipersaudarakan bukan sifatnya umum, ya kalian adalah saudara ini, bukan. Tapi dipanggili satu-satu. Ya, fulan kamu saudaranya ini. Fulan kamu saudaranya ini. Fulan kamu saudaranya ini. Dipersaudarakan. Ya, sehingga ikatan semakin kuat. Ya. Yang sebelumnya bukan saudara, itu seperti saudara yang sangat erat sekali. Bahkan kisah yang masyhur, bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dipersaudarakan oleh seorang dari Madinah, maka saudaranya ini mengatakan bahwasanya saya punya harta kebun, saya punya tanah. Ya. Saya punya 2 petak tanah, kamu silahkan pilih mau ambil yang mana. SPN. Ya. Diberikan tanah gratis. Maka itu salah satu contoh bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mereka telah menjadi panutan kita dalam bagaimana bersaudara dengan sesama Muslim. Ya, bersaudara dengan sesama Muslim. Baik. Maka di sini kita akan bahas apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu tentang masalah mempersaudarakan atau persaudaraan. Wabil khusus persaudaraan Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan al-ikha? Ya. Al-ikha, ya, persaudaraan. Al-ikha berasal dari kata akh, itu adalah saudara. Ya, akha yu akhi, itu maknanya saling mempersaudarakan. Ya. Dan menjadi kata ikha. Ya. Maka beliau mengatakan al-ikha'u qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Al-ikha'u persaudaraan. Apa artinya? Ya, pembahasan pertama, arti daripada persaudaraan Islam. Beliau mengatakan qala huwa rabitatun, dia adalah satu ikatan baina syakhsaini, antara 2 orang. Ikatan antara 2 orang dan atau lebih.
Ya. Tahaqqaqa bainahumal mawaddatu. Yang terwujudkan karena sebab ikatan itu rasa cinta, rasa loyal, rasa sayang dan saling membantu, mawaddah. Ya. Maka ini atau persaudaraan ini adalah sebuah ikatan yang memunculkan persatuan dari dua orang atau lebih. Ya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Ya. Dan itu pun ya terjadi ya mungkin di zaman-zaman setelahnya, di mana orang-orang itu yang sebenarnya bukan saudara, tapi karena begitu dekatnya maka sudah seperti saudara. Maka ini adalah adat yang baik, tradisi yang baik. Ketika ada mungkin teman kita, kemudian saking dekatnya dengan kita sudah seperti apa? Saudara. Ya. Kalau orang Jawa nyebutnya wis kayak dadi dulur. Sudah seperti jadi saudara padahal bukan saudara. Itu adalah tradisi yang bagus. Perlu dijaga. Ya. Maka ini adalah makna daripada liqa, yaitu persaudaraan. Ya. Nah, ketika kita sudah bersaudara dengan saudara kita muslim, maka ada bahasan berikutnya, yaitu apa? Ada konsekuensi. Ada hal-hal yang harus muncul ketika kita sudah menganggap orang lain saudara. Ya, jadi bukan cuma ngomong saudaraku, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang layak disebut sebagai saudara. Maka ini perlu diperhatikan. Ya. Maka ada beberapa hal. Ya, ini bahasan kedua. Ya. Dampak ketika kita bersaudara dengan orang lain. Apa dampaknya? Apa yang harus dihadirkan? Ya. Maka beliau menyampaikan, fayutlabu min kullin minhuma, maka diharapkan dari setiap dari keduanya lil akhir, dilakukan pada yang lain. Apa? Yang pertama, dampak dan konsekuensinya. Al muwasatu bil mal. Yang pertama, menolong dengan harta jika punya. Kalau saudara kita punya kebutuhan, maka kita tolong dia dengan harta kita. Kita bantu dia dengan harta. Ya. Dan hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sokongan harta untuk melakukan jihad. Nabi mau jihad tapi nggak ada modal, nggak ada uang. Maka para sahabat diajak untuk bersedekah. Maka sahabat Umar segera pulang ke rumahnya, dia ambil setengah dari tabungannya. Sahabat Umar punya tabungan. Diambil setengah. Langsung pergi ke masjid, di hadapan Nabi SAW beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, saya ikut nyumbang untuk jihad. Kemudian hartanya diletakkan di hadapannya Nabi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, yang di rumah kamu sisakan berapa? Ya. Maka Umar mengatakan, saya sisakan setengah wahai Nabi. Jadi saya ambil setengah tabungan saya, kemudian setengahnya saya berikan ke jenengan. Ya, Umar sudah sangat senang sekali. Ya, maka Nabi ya berterima kasih. Ya, mendoakan kebaikan pada sahabat Umar. Kemudian tiba-tiba ada sahabat Abu Bakar membawa harta yang lebih banyak dari hartanya Umar. Datang kepada Nabi ke masjid, kemudian meletakkan harta itu di hadapannya Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa ma tarakta li ahlik. Abu Bakar, kamu sisakan berapa hartamu di rumah? Maka kata Abu Bakar beliau menyampaikan ucapan yang sangat masyhur sekali.
Taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar tuh ngambil semua tabungannya nggak tersisa. Diambil diberikan Nabi. Maka Umar yang melihat seperti itu, maka Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berlomba kebaikan lagi dengan Abu Bakar setelah ini. Kapok gitu ya. Ternyata kalah sama Abu Bakar. Umar cuma ngasih setengah, Abu Bakar ngasih seluruh tabungan. Ya. Maka ketika kita menjadi saudara dengan orang lain, maka kita bantu. Ketika kita punya harta, kita bantu dengan harta kita. Ya. Dan makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji satu kelompok masyarakat, satu suku, satu kabilah, namanya kabilah Asy'ariyah. Ya. Kabilah dari Bani Asy'ari. Ya. Yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim disebutkan, ya, Nabi SAW menyampaikan, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu ayalihim bil Madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Kata Nabi SAW, saya sangat tertarik dengan idenya orang-orang Asy'ariyin. Orang-orang Asy'ariyin itu satu suku, ya, suku Asy'ariyah. Ya. Jadi orang di suku ini, ya, orang di suku ini itu punya tradisi yang bagus. Apa itu? Idza armalu fil ghazwi. Kalau kelompok mereka itu mulai kehabisan bekal ketika perang. Jadi mereka punya kelompok, ya. Kemudian ketika ikut jihad, mereka bawa bekal bersama. Kemudian ketika bekal terlihat mau habis, gitu. Au qalla ta'amuhum Aqalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau makanan di kelompok suku mereka itu mulai menipis. Ya, stok makanannya kurang gitu. Maka apa idenya kabilah ini? Mereka punya ide. Apa idenya? Jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Maka ketua sukunya manggil semua kepala keluarga, disuruh mengumpulkan semua bahan makanan yang mereka punya, dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan apa? Jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, jadi misalkan taruhlah ada, ya, 100 rumah, atau misalkan 50 rumah lah kalau sama dulu ya, terlalu banyak 100. 50 rumah. 50 rumah ini dikumpulkan ayah-ayahnya itu. Disuruh ngambil makanan di rumah. Silakan diambil makanan di rumah, diambil. Ditaruh sini, semuanya ditumplok di satu tempat. Tsummaktasamuhu bainahum bisawiyah. Kemudian setelah digabung jadi satu makanannya, ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit, kan nggak sama. Setelah itu apa? Setelah itu makanan yang sudah dikumpulkan dibagi rata. Jadi yang bawa lebih banyak dapatnya lebih sedikit seukuran kebutuhannya. Yang cuma mengumpulkan sedikit karena sudah mau habis, dia akan dapat lebih. Ini adalah satu hal yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Ini tradisi yang baik ini. Tradisi suku Asy'ari ini bagus sekali. Sehingga saling membantu. Yang memiliki kelebihan harta membantu, yang tidak memiliki kelebihan harta. Ya. Maka kata Nabi SAW, fahum minni wa ana minhum. Maka saya termasuk bagiannya dari suku ini. Ya. Dan mereka pun bagian daripada saya. Maksudnya mereka dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang pertama. Jadi konsekuensinya ketika kita sudah bersaudara apa? Ketika kita sudah bersaudara, kita bantu saudara kita dengan harta ketika kita punya harta. Yang kedua, ya, konsekuensinya apa? Yang kedua adalah wal i'anatu bin nafsi. Yang kedua adalah membantu dengan raganya, membantu dengan fisiknya. Ya, membantu dengan fisiknya. Ketika saudara kita misalkan butuh bantuan, ya, misalkan saudara kita mau bangun rumah, ya, kalau misalkan di kampung itu masih ada gotong royong, ya, apa namanya, duduk pedemi gitu ya, apa bikin
pondasi rumah. Itu orang-orang dikerahkan tetangga-tetangganya, ayo bantu bikin pondasi rumah. Ya, nggak perlu bayar tukang, ya bayar tukang ya tetap, tapi nggak perlu bayar kuli-kuli yang lainnya, jadi cepat selesai. Kemudian cuma ngasih makan gitu saja. Ya. Kemudian juga biasanya apa namanya bikin apa namanya atap rumah. Ya. Bikin atap rumah dibantu meletakkan atap rumah. Ya, itu. Kemudian bahkan ya kalau di sebagian tempat kalau yang rumahnya masih rumah dari bambu ya, itu kadang pindah rumah dengan digotong gitu ya. Kemarin di tempatnya ya, di tempat saya itu ada orang mau pindah rumah. Jadi rumahnya itu digotong orang. Tapi bukan rumah iki, bukan rumah tembok ya. Mungkin adik-adik nggak tahu ya. Jadi rumah dari bambu ya, dan kayu. Jadi itu bisa dibawa orang. Ya, terus gimana? Apakah bayari orang? Enggak. Cuma gotong royong saja minta bantuan. Akhirnya digeser rumahnya. Ya, jadi bisa bawa rumah. Nah, itu tradisi yang bagus. Tradisi saling tolong menolong. Ya. Maka yang kedua, termasuk hal yang baik atau konsekuensi daripada ketika kita bersaudara adalah apa? Kita bantu dengan raga kita. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memuji Abu Bakar karena Abu Bakar termasuk sahabat Nabi yang pertama kali menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan raga dan juga hartanya. Makanya suatu ketika Abu Bakar ini pernah bertengkar dengan sahabat Umar. Jadi sahabat Abu Bakar pernah bertengkar dengan sahabat Umar. Ya, keduanya bertengkar. Sampai akhirnya terdengar oleh Nabi SAW dan diketahui oleh Nabi SAW. Langsung Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada semua sahabat. Kata Nabi SAW, Innallaha ba'athani ilaikum. Wahai para sahabatku, dulu pada awal-awal aku jadi Rasul itu, kata Nabi. Aku diutus kepada kalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakultum kadzabta. Tapi kalian ketika itu mengatakan Muhammad ini bohong. Muhammad apa bohong? Nggak ada yang percaya sama Nabi. Nggak ada yang percaya sama Nabi. Dan kata Nabi SAW, waqala Abu Bakar shadaq. Sedangkan yang membenarkan, yang mengatakan saya benar itu cuma satu orang. Siapa? Abu Bakar. Jadi ketika semua orang meragukan Nabi, yang yakin Nabi nggak berdusta dan nggak berbohong hanya Abu Bakar di zaman awal-awal Islam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan wawasani binafsihi wa malihi. Dan perlu kalian ketahui Abu Bakar itu yang pertama kali bantu saya dengan raga dan juga hartanya. Kemudian Nabi mengingatkan pada sahabat yang lain, Fahanil antum tarikuli sahibi. Maukah kalian biarkan sahabatku ini? Jangan ada yang menyakiti Abu Bakar. Itu kata Nabi SAW. Maka di sini bagaimana seorang saudara itu berusaha membantu saudaranya dengan fisiknya jika dibutuhkan. Ya. Nah ini penting. Ya, kita perlu bantu teman kita. Ya, ketika dia butuh bantuan, ya, jangan dibiarkan. Ya. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah memaafkan kesalahan-kesalahan dari saudara kita. Hendaknya kita jadi hamba yang bisa memaafkan kesalahan, apalagi kesalahan saudara kita. Ya, kita bisa memaafkan. Maka kata musannif rahimahullah yang ketiga wal afu 'anil zallat. Memaafkan dari ketergelinciran yang muncul dari saudara kita. Karena bisa jadi mungkin saudara kita itu melakukan kesalahan pada kita, mungkin tanpa dia sadari bisa. Atau mungkin dia tidak sengaja, dikira itu tidak menyakiti, ternyata menyakiti. Ya. Maka kita mencari udzur untuk saudara kita yang apa? Yang mungkin menyakiti kita. Kita berusaha mencari udzur.
dan kita memaafkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sangat menjelaskan sekali tentang masalah bagaimana pentingnya kita bisa maafkan orang lain. Ya. Menyampaikan idfa' billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ya. Dan juga ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan sekiranya kalian itu memaafkan orang lain, maka itu lebih dekat terhadap ketakwaan. Ya. Maka hendaknya kita bisa memaafkan kesalahan saudara kita. Jangan menjadi orang yang mudah membenci orang lain. Jangan jadi orang yang mudah membenci orang lain. Apalagi dia seorang muslim. Ketika orang itu menyakiti kita, maka janganlah kita membenci orang tersebut kalau bisa kita maafkan. Ya. Kalau bisa kita maafkan. Dan Nabi SAW sudah memberikan nasihat, bahkan memberikan wasiat, supaya kita pegang terus wasiatnya Nabi. Ya. Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi menyampaikan istausu bil ansari khaira. Pada hari itu, pada zaman itu, Nabi SAW mengingatkan orang-orang. Apa kata Nabi SAW? Terimalah wasiatku untuk kalian agar berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu siapa? Penduduk Madinah. Maka kata Nabi SAW, aku wasiatkan kalian supaya bersikap baik kepada orang-orang yang asli Madinah. Dan kata Nabi SAW, bagaimana bersikap baiknya? Iqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Terimalah kebaikan dari orang yang berbuat baik dan maafkanlah keburukan dari orang yang berbuat buruk, dari orang-orang Ansar. Ya, maka ini diantara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita bersikap baik, ya, kepada orang. Dan kalau orang itu berbuat buruk pada kita, hendaknya kita menjadi orang yang memaafkan, bukan orang yang membenci, apalagi mendendam. Seorang Muslim tidak akan mendendam kepada Muslim yang lainnya. Dendam itu bukan sifat seorang Muslim. Ya. Dendam itu bukan sifat seorang Muslim. Siapa yang pertama kali punya dendam dari makhluknya Allah? Iblis. Selain dia yang pertama kali melakukan kesombongan, Iblis juga yang pertama kali mendendam. Mendendam kepada siapa? Mendendam kepada Adam. Ketika dia benci kepada Nabi Adam, dia dendam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia bahkan sesumbar, dia bahkan bersumpah di hadapan Allah. Karena saking jeleknya dendamnya Iblis kepada Adam. Ya. Ya Allah, aku bersumpah, kata Iblis. Ya Allah, aku bersumpah dengan kemuliaanmu, aku akan sesatkan anak turunnya Adam. Itu dendamnya Iblis. Ya, maka kita ini termasuk orang-orang yang sudah diincar oleh Iblis. Supaya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya disesatkan oleh Iblis. Ya. Supaya jauh dari Allah. Maka jangan sampai kita turuti itu. Kita menjadi korban dendamnya Iblis. Jangan sampai. Maka seorang Muslim tidak akan mendendam, dia akan memaafkan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fal ya'fu wal yasfahu. Ya. Maafkanlah. Ya. Dan juga berikanlah ampunan kepada orang lain jika mereka berbuat buruk, ya, kepada kita. Ini yang ketiga, ya, dampak atau konsekuensi ketika kita bersaudara dengan sesama Muslim, harus apa? Mau memaafkan. Yang keempat apa? Yang keempat, kata beliau, wal ikhlasu. Ikhlas yang dimaksud di sini apa maksudnya? Yaitu tulus dalam persaudaraan. Tulus dalam apa?
persaudaraan. Dia bersaudara bukan dengan harapan apapun, kecuali karena itu adalah perintah Allah. Karena dia seorang muslim, Allah perintahkan kita untuk menjadikan dia saudara kita, maka sudah cukup. Makanya namanya tulus dalam bersaudara. Jadi bukan ada keinginan-keinginan duniawi, nah, saya bersaudara dengan dia, saya dekat dengan dia, ya, supaya apa? Supaya ada keuntungan duniawi. Ini nggak bisa menguntungkan saya nggak mau bersaudara dengan dia, misalkan. Maka muslim nggak seperti ini. Muslim nggak pilih-pilih saudara. Selama dia muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah saudara kita. Siapapun itu. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang terkenal, mau dia orang tidak terkenal. Ya. Dan seterusnya, mau dia orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau dia orang biasa, siapapun kita bersaudara. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an apa? Wa kunu dalam hadis Nabi SAW menyampaikan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaknya apa? Tulus dalam persaudaraan. Ya, kita tidak menjadikan seorang muslim saudara dengan alasan-alasan yang lain. Ya. Kita hanya alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga catatan penting. Ya, catatan penting untuk kita semua. Ketika alasan tindakan kita apapun di dunia ini adalah Allah. Ya, ketika alasan tindakan apapun kita di dunia ini adalah Allah, maka kita tidak akan pernah merasa hatinya sempit karena manusia. Ya. Selama apa? Selama alasan tindakan kita adalah Allah, kita hatinya tidak akan merasa sempit karena manusia. Kenapa? Alasannya adalah Allah. Bahkan ketika kita berteman dengan orang, apa alasannya? Karena Allah memerintahkan saya untuk berteman dengan semua muslim. Allah memerintahkan saya untuk bersaudara dengan semua muslim. Siapapun dia, saya bersaudara. Ya. Maka kalau alasannya adalah Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara konsekuensi ketika kita bersaudara dengan sama muslim. Ya. Yang kelima berarti adalah apa? Al-wafa'u. Yaitu menjadi saudara yang menepati janji. Ya, menjadi saudara yang menepati janji. Kalau kita punya janji dengan saudara kita, kita berusaha untuk menepati, dan ini adalah salah satu sifat terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menepati janji. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah menyampaikan apa? Dan orang-orang yang mereka itu menepati terhadap janji mereka. Dan orang-orang yang sabar ketika dalam kondisi yang berat dan dalam kondisi sulit. Dan ketika ada rasa berat tersebut itu datang, merekalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara ciri orang bertakwa itu apa? Itu mereka berusaha untuk menepati janjinya. Mereka berusaha untuk menepati apa? Janji. Maka seorang muslim bukanlah orang yang suka ingkar janji, tidak. Seorang muslim berusaha menepati janji. Ya. Dan seorang muslim dalam berjanji, atau ketika kita berjanji kepada seseorang, maka ada dua kondisi. Ada dua apa? Dua kondisi. Ketika kita janji sama orang gitu, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika kita berjanji, sejak awal kita sudah punya niatan, nanti saya tidak mau menepati janji. Jadi dia berjanji kepada orang lain,
tapi dia sudah sejak awal apa enggak mau menepati. Maka kalau kondisinya semacam ini, dia berdosa. Dia berdosa. Ketika dia berjanji tapi sudah ada niatan sejak awal, dia tidak mau apa menepati janjinya. Kenapa? Karena menepati janji itu adalah perintah Allah. Ya. Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat tentang menepati janji. Maka ketika menepati janji itu adalah perintah, lawannya berarti sebuah hal yang dilarang, yaitu apa? Mengingkari janji. Ya, maka orang yang dia berjanji tapi sudah sejak awal saya nanti akan ingkari, saya nggak mau tepati janjinya, maka dia berdosa. Kondisi kedua, dia berjanji dan dia memang niatnya untuk menepati janjinya nanti. Namun karena ada satu dan dua hal, akhirnya dia nggak bisa menepati janji. Iya, karena ada kondisi tertentu, dia nggak bisa menepati janji. Maka kita katakan, apakah ini juga berdosa, Ustaz? Enggak. Karena ini tidak berdosa. Kenapa? Karena sejak awal dia punya keinginan untuk menepati janji. Tapi ternyata kondisi yang tidak memungkinkan. Ini termasuk udzur. Ya. Dan para ulama salaf menyampaikan, hendaknya kita mencarikan udzur bagi saudara kita atas hal-hal kesalahan yang dia lakukan. Ya, kesalahan saja dicarikan udzur, apalagi hanya sekedar menepati janji. Maka kulihal diantara apa? Diantara sikap, diantara konsekuensi ketika kita bersaudara dengan sama muslim adalah kita berusaha menepati janji. Jangan sampai kita berjanji dengan niatan sudah nanti nggak mau menepati, itu sudah berdosa, nggak boleh. Kalau kita berjanji, kita niati, nanti kita berusaha untuk menepatinya. Toh kalau misalkan setelah itu ya kita lupa, atau misalkan apa, waktunya janji ternyata ada urusan lain, maka ini tidak ada masalah karena itu termasuk udzur. Kemudian musannif melanjutkan, kemudian diantara konsekuensi yang lain ketika kita bersaudara dengan sama muslim, Qala al-musannifu rahimahullah wa takhfifu alaihi, dan bersikap ringan terhadapnya. Bersikap ringan itu gimana? Kita berusaha membantu. Ya, kita berusaha apa? Membantu. Dengan apapun yang kita bisa, kita berusaha untuk memenuhi hajahnya, kebutuhannya. Ya, kita menjadi orang yang gampangan ketika dimintai tolong oleh orang tersebut. Nah, ini diantara apa? Diantara sifat ketika kita menjadi saudara dengan sesama muslim. Dan Rasulullah SAW sudah menjadi contoh dalam hal itu. Ya, sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, Nabi SAW tidaklah diminta sesuatu kecuali Nabi SAW mengiyakan dan memberi. Beliau sangat mudah sekali. Beliau akan membantu. Ya, bahkan kalaupun ketika Nabi nggak bisa ngasih atau nggak bisa bantu, beliau carikan orang yang bisa bantu orang itu. Ya. Beliau carikan orang yang bisa membantu orang itu. Ya. Bahkan beliau mendorong orang lain untuk bisa membantu orang. Kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Berikan bantuan pada orang, kalian akan diberikan pahala, kata Nabi SAW. Ya. Dan hadis yang masyhur Nabi SAW menyampaikan apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau bantu saudara. Maka diantara sikap sifat sebagai seorang saudara muslim adalah kita menjadi orang yang mudah dimintai tolong oleh saudara kita. Ya. Kemudian diantara akhlak berikutnya dengan saudara kita sama muslim, konsekuensi berikutnya ketika kita bersaudara dengan saudara muslim yang lainnya apa?
Beliau mengatakan qala wa tarku takallufi lahu, dan tidak membebani saudara kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang membebani saudara kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang membebani saudara-saudara kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, ya, memuji orang-orang yang mereka itu menyembunyikan kebutuhannya. Ya, menyembunyikan apa? Kebutuhan. Ya, yang disebutkan dengan istilah ta'afuf. Afuf itu orang butuh pada orang lain, tapi dia sembunyikan nggak minta pada orang lain karena tidak mau merepotkan. Ini akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat baik, yang hendaknya kita terapkan kepada saudara muslim kita. Maka jangan sedikit-sedikit kita minta bantuan pada orang lain. Ya. Boleh kita minta bantuan pada orang, boleh. Ketika memang kita nggak bisa ngerjakannya sendiri. Tapi kalau misalkan kita masih bisa menahannya, kita bisa masih mengerjakan sendiri, nggak ada masalah, kita kerjakan sendiri. Baru ketika sudah mentok, maka kita minta bantuan pada orang. Maka janganlah kita menjadi saudara, menjadi teman yang membebani orang lain, ngerepoti orang lain. Ini pun bahkan apa? Tidak perlu memandang dari sudut pandang agama, kita sudah tahu ini adalah hal yang tidak disenangi oleh orang lain. Ketika kita apa? Membebani orang lain. Saya mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Asyhadu an la Asyhadu an asyhadu
حي على الفلاح. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian di antara adab dengan saudara muslim kita ya, adalah beliau mengatakan qala musannifu rahimahullah taala wasukutu, dan diam amma yu'dhi, dari ucapan yang bisa menyakiti. Jangan sampai kita berkata-kata yang bisa menyakiti apa orang lain. Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, kuffa 'alaika hadza, jagalah lisanmu. Nabi SAW sambil menunjukkan apa? Menunjuk lisannya. Kuffa 'alaika hadza, dijaga lisan. Ya, Nabi SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang dia itu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik. Ya, berbicara yang baik. Kalau tidak bisa maka hendaknya dia diam. Ya. Maka jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin barangkali bisa menyakiti orang lain. Kalau misalkan kita perkirakan, kalau saya ngomong ini kira-kira menyakiti atau tidak ya, sebaiknya ditahan saja, nggak usah diomongkan. Khawatirnya apa? Bisa menyakiti orang lain. Ya. Kemudian kata beliau, termasuk di antara adab ketika bersama dengan saudara muslim kita apa? Wattakallumu bima ya. Dalam satu riwayat bahwasanya seorang sahabat Nabi beliau menyampaikan beliau menyampaikan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu bukan orang yang keji atau orang yang berusaha untuk melakukan hal keji. Keji itu bisa mencakup perbuatan, mencakup ucapan. Nabi dari ucapan, dari perbuatan, semuanya beliau baik. Ya, semuanya beliau apa? Beliau baik. Ya. Ya, maka hendaknya tidaklah berucap kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian juga adab yang berikutnya ketika kita bersama saudara muslim kita apa? Beliau menyampaikan qala wa yuqbiluddina. Ya, wa yuqbiluddina. Hendaknya kita memberikan agama kepada saudara kita. Apa yang dimaksud dengan memberi agama? Maksudnya adalah kita memperhatikan agama saudara kita. Ya, itu termasuk hal yang penting. Maka konsekuensinya apa kalau kita memberikan perhatian agama kepada saudara kita? Faya'muru bil ma'ruf, maka akhirnya kita mau mengajak dia kepada kebaikan. Wa yanhahu 'anil munkar, dan melarangnya dari kemungkaran. Maka termasuk adab ketika kita bersama dengan saudara kita adalah kita ajak dia dalam kebaikan kalau kita lihat dia belum melakukan kebaikan. Dan kita cegah dia dari melakukan apa? Keburukan. Jangan dibiarkan kalau ada saudara kita melakukan keburukan. Kita berusaha cegah. Oh, jangan seperti itu berdosa. Jangan seperti itu maksiat. Kalau itu saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak akan beriman seseorang dari kalian ya dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita nggak suka kita dapat siksanya Allah, maka kita juga nggak suka saudara kita dapat siksanya Allah. Dengan apa? Dengan melakukan maksiat. Jadi ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat, itu bukan karena apa-apa, tapi karena kita kasihan kalau seandainya dia nanti disiksa oleh Allah. Dia eman-eman. Ya, jadi alasannya juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara adab ketika kita sama saudara muslim kita apa? Kata musannif beliau mengatakan qala wa yad'u lahu, mendoakan kebaikan untuk saudara kita, didoakan. Dengan apa? Bihusnil hal, supaya dalam kondisi yang selalu baik. Wadawamil istiqomati, dan senantiasa bisa istiqomah untuk dekat kepada Allah. Kita doakan doa kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita. Ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya doa kepada orang yang orangnya nggak ada, doa untuk orang yang orangnya nggak ada, dalam artian orangnya mungkin nggak hadir, kita doakan untuk orang tersebut. Ya Allah, berikanlah kepada saudara saya kebaikan. Maka itu mustajab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi an dhahril ghaibi mustajab. Kata Nabi SAW, doanya seorang muslim untuk saudaranya dengan kebaikan, maka kata Nabi SAW mustajab, itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, doa itu juga berlaku untuk kita sebenarnya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan apa? Mamin abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidak ada seorang muslim pun yang dia mendoakan kebaikan untuk saudara muslimnya yang saudaranya nggak ada, tidak hadir di situ. Illa qalal malak, kecuali malaikat yang mendengarkan doa itu mengatakan apa? Walaga bimithlihi, dan semoga kamu dapat seperti doamu itu. Kalau misalkan kita doakan untuk orang lain supaya dapat hidayah, itu juga kembali kepada kita. Kita sedang meminta hidayah. Mendoakan orang lain supaya dia istiqomah, dia sehat, dia diberkahi, ya kehidupannya, itu juga doa berlaku untuk kita. Ya, jadi jangan eman sama doa. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir adalah tentang keutamaan persaudaraan Islam. Ya, maka persaudaraan Islam memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, dan keutamanya sudah kita singgung tadi, diantaranya adalah persaudaraan Islam itu tidak dikalahkan oleh hubungan apapun. Ya, hubungan suku, hubungan darah, bahkan tidak bisa mengalahkan apa? Persaudaraan Islam. Maka musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa amma fadlul ikhai, adapun keutamaan dari persaudaraan Islam, fakabirun, maka itu sangat besar, kata beliau. Di antaranya apa keutamaan dari persaudaraan Islam? Yang pertama, ya, keutamaannya apa? Li'annahu, karena persaudaraan ini ya ba'atsu 'ala takhalluqi, akan mendorong orang untuk berakhlak bimahasinil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang baik. Ketika kita bersaudara dengan saudara muslim kita, maka kita berusaha untuk bersikap baik dengan saudara muslim kita. Kenapa? Kalau tidak, maka hubungan persaudaraan kita akan putus. Maka membuat kita supaya berusaha untuk menjaga akhlak baik. Karena akhlak buruk itu bisa merusak persaudaraan. Ya, akhlak buruk apa bisa merusak persaudaraan. Ya. Kemudian yang kedua, kata musannif beliau mengatakan qala wa yu'allifu bainal qulub. Yang kedua, persaudaraan ini bisa menyatukan hati-hati manusia. Hati manusia yang mungkin terpisah-pisah, dengan satu alasan, itu persaudaraan Islam semuanya bersatu. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mungkin ya dengan berbagai macam perbedaan, ya. Mungkin kita punya perbedaan pendapat dengan saudara muslim kita, tapi kita ingat di atas itu semua ada satu hal, yaitu apa? Persaudaraan Islam. Meskipun kita berbeda pendapat, tapi kita masih saudara selama menyembah Tuhan yang sama. Arah kiblat kita sama, sholat kita sama, ya. Maka nggak ada yang membedakan kita. Sebenarnya kita sama saja. Kalaupun ada perbedaan, itu sangat lumrah sekali. Perbedaan tetap
menjadi perbedaan, tidak mungkin kita menyatukan satu pendapat, tidak mungkin. Itu sudah sunatullah. Ya, perbedaan umat itu sudah sunatullah, nggak bisa hilang. Tapi poinnya bukan di perbedaannya, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan. Perbedaan pasti, tapi apa? Ada yang di atas itu, yaitu apa? Persatuan dan juga persaudaraan Islam. Apapun perbedaan kita berusaha bahwasanya kita masih bersaudara. Makanya di antara orang yang memperhatikan persaudaraan Islam, dia akan berusaha untuk apa? Menjalin hubungan baik dengan semua muslim. Ya, kemudian yang terakhir, di antara keutamaan daripada persaudaraan Islam apa? Kata musannif, wa bihi yakunu islahu dzatil baini. Dan dengan persaudaraan Islam ini akan terwujud apa? Perdamaian antar orang yang berselisih. Kita dalam hidup, bahkan dengan sesama muslim, kita pasti ada selisihnya. Entah itu urusan dunia ataupun urusan agama, kita pasti berselisih. Kita nggak cocok, itu pasti. Dengan mengingat satu perkara ini, yaitu persaudaraan Islam. Iya, persaudaraan Islam. Maka itu semua akan menghilang. Perselisihan, iya perselisihan, tapi kita masih bisa berada di kapal yang sama, yaitu persaudaraan Islam. Iya. Jadi bukan berarti ketika kita berselisih kemudian dia adalah musuh saya dan saya adalah musuhnya. Tidak. Kita tetap bersaudara. Ya, nggak ada masalah. Umar sama Abu Bakar itu sangat sering sekali berselisih pendapat. Bahkan ketika Nabi masih hidup. Tapi keduanya adalah sahabat yang sangat dekat. Jadi nggak ada masalah. Perbedaan pendapat bukan berarti menjadi musuh. Tidak. Ya. Maka kata musannif, dengan persaudaraan akan terwujudkan apa? Islahu dzatil bain. Ya, perdamaian dari orang yang berselisih. Alladzi ja'alahu Allahu min tsamaratit taqwa, yang mana perdamaian dari orang yang berselisih ini termasuk buah dari ketakwaan. Orang yang memang dia benar-benar bertakwa kepada Allah berusaha meminimalisir, ya, meminimalisir untuk apa? Untuk bermusuhan dengan orang lain. Ya, dan itu adalah buah dari ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Anfal. Maka kata musannif, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah bertakwa, apa buahnya? Allah melanjutkan, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah, ya, perbaikilah hubungan di antara kalian yang sedang berselisih. Maka ini di antara apa keutamaan persaudaraan Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah dengan pembahasan adab yang lainnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.